Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, yeah. I don't know you, but I know you got tension in your neck, stressed out, too addicted to your phone. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, narasumber kita kali ini seorang content creator dan juga nih bergerak di dunia pageant juga. Please welcome, ada Ade Aulia. Halo, apa kabar? Hai Pak Ruby, Sis apa Ade. kabar? Alhamdulillah aku sehat. Sehat ya, mantap. Aku juga sehat. Thank you nih buat waktunya nih. Yes, sama-sama. Thank you juga udah diundang di podcast yang luar biasa ini ya Pak. Thank you juga sama-sama. Jadi berawal dari kenal sama Bu Asta. Yes, benar-benar. Bu Asta dari Jawa Timur ya? Yes, Putri Indonesia Jawa Timur dari Yes, IAPI. Dari IAPI. Thank you so much Bu Asta udah kenalin nih. Jadi Sis Ade juga related sama IAPI juga ya? Yes, benar Pak. Jadi untuk cerita sedikit dari perjalanan aku nih ya. Iya. Jadi aku nih sekarang menjadi seorang content creator, udah Yes. tinggal di Jakarta, tapi sebelumnya aku tuh tinggal di Jawa Timur, Pak. Oh, asalnya dari Jawa Timur. Terus kebetulan dulu tuh aku ikut Putri Indonesia Jawa Timur di tahun 2016. 2016. Yes, long time ago, Long time but ago, iya. still Iya. karena Putri Indonesia Jawa Timur tuh punya sebuah semacam apa ya, paguyuban. Paguyuban. Ya, yang menaungi putri-putri Jawa Timur tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya tergabung di sana, terus mengikuti berbagai kegiatannya sampai akhirnya sekarang aku tuh ikut persiapan Putri Indonesia Jawa Timur terpilih di setiap tahunnya gitu. Wah, bantu support juga ya, Bantu jadi kayak support. keluarga nih ya. Benar, jadi Paguyuban. support system. Support system. Walaupun ya udah punya kesibukan masing-masing lah ya. Wah, keren. Nah, kalau sibuknya nih apa nih dari Sis Ade? Nah, kalau udah disinggung sedikit tadi di depan, Iya. aku tuh sibuk sebagai content creator, Pak. Content creator. Ya, fokusnya di bidang fashion dan juga beauty. Sebenarnya lebih ke lifestyle sih ya, Lebih karena ke lifestyle. mencakup banyak sekali. Tapi fokusnya memang di fashion, beauty, makeup, dan anything related to our daily life gitu. Terus Jadi, selanjutnya aku tuh juga sibuk, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih ya. Tapi I used to be a TVC talent. TVC talent. Ya, oke. tahun lalu masih syuting-syuting juga, sekarang masih beberapa kali casting, terus kadang juga ikut audisi-audisi gitu. Jadi ya kesibukannya seperti itu sih Pak. Asik ya. Sesuai dengan passionnya ya. Yes, dulunya beauty pageant, Beauty pageant, sekarang iya. di industri yang hampir menyerupai lah. Hampir menyerupai. Kalau backgroundnya sendiri gimana? Nah, aku tuh dulu kuliahnya sastra Inggris. Sastra Inggris? Dari Universitas Brawijaya Malang. Wah, berarti kalau ini sih bahasa Inggrisnya udah fluently banget ya. lumayan. Sebenarnya aku tuh Iya. dulu sempet kerja di corporate. Kerja di corporate dulu? Iya, Oke. pernah kerja di kantor, terakhir di Pelindo. Di Pelindo. Iya, cuman karena udah nikah, terus suami pindah ke Jakarta, aku pindah ke sini juga, jadinya sekarang jadi freelance aja biar lebih fleksibel untuk mobile kemana-mana. Nah, oke, awal mula bisa masuk ke dunia entertainment atau content creator nih gimana? Karena tadi berbekal di pengalaman beauty pageant, sebelum Putri Indonesia Jawa Timur di 2016, aku juga ikut Duta Wisata, Pak. Jadi kebetulan aku ikut Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur namanya. Selanjutnya aku ikut apa lagi ya? Itu tadi Putri Indonesia Jawa Timur, terus ikut Duta Wisata provinsi, sebelumnya kabupaten menuju provinsi. Setelah itu saya pengen mengembangkan diri lagi. Apa sih yang sebenarnya aku tuh into banget gitu, passion aku tuh apa sebenarnya. Makanya aku pengen menggali lagi, ternyata passion aku tuh acting sebenarnya. Acting? Iya. That's why aku coba-coba ikut casting TVC, sebenarnya pernah juga ikut presenter juga, pernah beberapa kali di Intense Oh, di Infotainment, Intense. Oke, ya. Oke. Dulu zaman saya belum berhijab ya kebetulan, karena berhijab
mungkin peluang tidak sebanyak dulu, makanya saya ingin mencoba hal yang lain seperti menjadi content creator. Nah, kalau content creator itu sendiri tidak hanya membuat konten lalu dapat cuan gitu nggak ya Pak, tapi juga kita ingin memberikan value untuk followers kita di media sosial, khususnya di Instagram gitu sih. Oh, jadi platform yang digunakan Instagram only ya, Instagram only. Sebenarnya ada TikTok juga, cuman juga, saya lebih besar followersnya di Instagram gitu. Oke, nah tantangan apa yang dihadapi sebagai seorang content creator di zaman now nih? Wow, kalau ngomongin tantangan sebenarnya banyak banget ya Pak, karena sekarang tuh banyak juga perempuan di luar sana yang lebih muda, lebih cantik, lebih bertalenta. Tapi apa yang kita bisa berikan kepada followers kita adalah suatu hal yang bisa mungkin menjadi nilai positif dan nilai tambah gitu. Nah, untuk saya sendiri tantangannya ya seperti itu tadi, karena banyaknya persaingan. Makanya saya juga harus lebih kreatif lagi, harus lebih memberikan insight baru untuk follower saya. Apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya sampaikan, dan apakah itu beneficial juga untuk mereka gitu. Betul itu ya. Jadi harus up to date terus ya. Yes, benar. Harus ngikutin perkembangan zaman, tren-tren sekarang juga. Iya, intinya kan gimana bisa memberikan manfaat buat follower. Benar. Gitu kan. Oke. Nah tadi ya related sama passionnya tadi ya, khususnya membuat konten ya. Nah kemudian sekarang ini lagi sibuknya lagi apa aja nih? Karena content creator, aku pastinya terima endorsement. Okay. Terus selanjutnya adalah aku tuh punya komunitas. Komunitas. Namanya Event Hunter. Event Hunter. _ID Instagramnya Pak. Nah ini tuh sebenarnya bukan yang kita cari event atau kita datang berbondong-bondong ke event gitu, enggak. Tapi Event Hunters adalah komunitas yang menaungi teman-teman content creator se-Jabodetabek. Siapa aja boleh? Boleh, siapa aja boleh gabung. Wah, saya boleh gabung? Boleh dong. Jadi Event Hunter ini diprakarsai oleh salah satunya oleh saya. Terus ada 3 teman saya yang lain, ada Jessica, Prima, dan juga Gigi. Jadi foundernya ada 4. Semua perempuan, dan sementara kita hanya membuka teman-teman kreator perempuan. Saya nggak bisa. Tapi nggak menutup kemungkinan. Nanti kita akan membuka boys-nya. Boys-nya. Gitu. Jadi content creator platform ini adalah komunitas di mana kita tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai content creator atau bisa mendapatkan informasi job, tapi juga kita berusaha untuk memberikan pembelajaran bagi teman-teman yang sudah gabung. Jadi di tahun lalu kita baru saja merayakan ulang tahun kita yang kedua. Yang kedua tahun, dan kita mengadakan acara kumpul-kumpul gitu Pak. Tapi juga kumpul-kumpulnya kita adain semacam workshop, semacam sharing session. Jadi agar teman-teman tuh bisa mendapatkan nilai tambah lagi dan memperkaya ilmunya akan misalnya editing, misalnya kemampuan personal branding, bahkan komunikasi. Gitu. Karena komunikasi itu penting banget ya sebagai content creator ya. Betul sekali di zaman now. Nah Event Hunter itu tadi kan tahun lalu ulang tahun kedua ya. Sekarang ini mau ketiga nih ya. Yes, benar. Nah jumlahnya berapa banyak yang udah bergabung di Event Hunter ini? Kalau di grup WA-nya sendiri, kalau nggak salah mulai per hari ini ada 300-an orang. Saya lupa exact numbernya, tapi sekitar 300-an. Yes, dan tadi ya semuanya wanita. Jadi kalau teman-teman atau Mbak Ruby butuh KOL, boleh nanti hubungin saya. Itu boleh dong. Nah, biasanya jenis event apa aja sih yang biasa sering diikuti? Kalau dari komunitas kita sendiri, biasanya kita mengikuti semacam beauty bazaar. Atau juga bisa jadi properti bazar gitu misalnya, atau bahkan ada juga pernah diundang acara semacam grand opening. Baik pernah juga dental klinik, klinik kecantikan, outlet baju gitu. Jadi bermacam-macam sih. Soalnya di dunia content creator itu sendiri, kita tuh terbagi di dalam beberapa kategori, Pak. Apa aja nih? Ada beauty, beauty itu meliputi teman-teman yang suka bikin tutorial makeup, skincare gitu-gitu. Terus ada juga fashion. Fashion tuh biasanya yang pakai OOTD gitu. OOTD check gitu. OOTD check, Terus ada juga
apalagi ya, lifestyle seperti saya itu lebih mix gitu, lebih Day in my lebih life, banyak. Ya bisa juga. Tapi kalau lifestyle itu biasanya tidak yang berpacu kepada satu niche, satu konten aja. Misalnya beauty aja tidak, tapi juga Variasi ya? bervariasi. Ada juga yang mom and kids. Itu ya kayak so far sih itu sih yang banyak. Yes, kan. Dari Sis Ade sendiri lihat ini sebagai bisnis sih, gue. Iya, benar. Apa yang Sis Ade lihat sih? Sebagai salah satu founder di content creator itu sendiri, dari sisi bisnisnya ada di mana kita tuh sebagai founder kita memanage KOL yang ada sebagai KOL spesialis. Jadi kalau biasanya ada agensi yang memegang branding suatu brand, itu biasanya mereka juga memegang atau menjadi KOL spesialis. Nah, di sini kita Event Hunter kita juga bisa menjadi KOL spesialis bagi brand-brand yang ingin kerjasama. Misalnya nih Pak Ruby ingin brandnya pengen memasarkan sesuatu barang nih. Jadi Pak Ruby ngontak saya bisa menghandle nih kira-kira KOL mana aja yang cocok untuk perusahaan Pak Ruby atau produk Pak Ruby gitu. Tapi bukan agensi berarti kayak? Semacam agensi juga ya? Tapi community ya? Tapi community, berbasis community. Nah, untuk bergabung dalam Event Hunter ini, syarat-syaratnya apa aja sih? Mungkin siapa tahu yang nonton pengen gabung juga. Sebenarnya nothing in particular. I mean, nggak terlalu signifikan sih ya Pak ya. Paling teman-teman yang memang berkomitmen untuk menjadi content creator. Followersnya enggak sebenarnya. Bahkan ada yang nano juga, ada yang 2.000 followers, ada yang 5.000, nggak apa-apa. Oke. Asal ingin berkembang dan beretika yang baik gitu. Karena ya itu juga penting juga sih sebagai seorang content creator, bagus attitude-nya. Karena kalau kita bekerja sama dengan brand, kalau attitude kita kurang ya kita nggak akan laku lagi gitu. Iya. Betul juga. Ini tadi ya 2.000 pun oke untuk gabung. Yes. Nah, untuk syaratnya ada keterikatan atau bebas atau gimana nih? Nah, kalau di Event Hunter sendiri, kita masih belum ada kontrak atau sign untuk harus kontrak berapa tahun, harus keterikatan berapa lama gitu, belum ada. Karena kita memang tidak berbasis seperti agensi yang lain gitu. Jadi sementara kita belum, tapi mungkin itu that's a good idea Pak. Mungkin untuk beberapa tahun ke depannya ya. Gitu sih. Beberapa tahun ke depan. Jadi ini masih bebas, silakan bisa bergabung di Event Hunter. Nanti bisa dicek di IG-nya eventhunter.id ya tadi. _ID. Yes. Oke. Nah, kalau bicara tadi ya, kan juga tergabung di IAPI juga ya. IAPI betul. ini apa nih IAPI? Boleh diperkenalkan lagi. Terus juga ini kan berhubungan sama persiapannya juga ya di Putri Indonesia 2025 Jatim, Jawa Timur. Ya. Nah, silakan. Nah, kalau dari IAPI sendiri, kebetulan karena saya tergabungnya sejak 2016, di situ sebenarnya saya tuh kayak nggak berharap banyak ya Pak waktu mengikuti pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur 2016 karena saya masih kuliah, terus di situ saya juga tidak punya tim di belakang saya, jadi saya single fighter di situ. That's why it brought me to be the second runner up waktu itu. Jadi karena saya tidak berhasil ke nasional, saya tuh pengen banget bercita-cita bahwa kayaknya meskipun aku nggak bisa ke nasional, aku bisa nih membantu adik-adik aku yang ingin berlaga ke nasional gitu dengan kemampuanku yang sekarang yang aku punya, yaitu personal branding gitu. Jadi ada beberapa tim, salah satunya ya Mbak Asta itu tadi, untuk mempersiapkan putri-putrinya bertanding ke nasional. Nah, peranku di situ ya membangun personal branding, bahkan nyiapin outfit-outfitnya tiap hari, pilih-pilih styling-stylingin outfitnya, karena ya kenapa nggak pakai yang ada di dalam komunitas daripada kita meng-hire stylist atau kita meng-hire orang lain untuk mempersiapkan tersebut. Kompak ya? Gitu ya, benar Pak. IAPI ini singkatnya apa nih? IAPI stands for Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Gitu. Kita sudah berdiri 15 tahun loh Pak, FYI. Wow. Sudah lumayan lama, udah remaja. Iya. Dan untuk persiapannya di tahun ini, kebetulan Putri Indonesia Jawa Timur 2025 yang terpilih, yaitu Firsa Yufi Amarta Putri. Kemarin sudah podcast juga ya dengan Mbak Ruby ya. Gimana? Saya sih
wah itu sih unggul sih. Amin. Semoga dapat rezeki yang bagus ya nanti. Iya, minimal 4 besar menurut saya. Amin. Semoga. Iya. Luar biasa sih perjuangannya Firsa dari Kabupaten Banyuwangi, kabupaten paling ujung di Jawa Timur, audisi ke Surabaya, dari Surabaya juga dia luar biasa sekali perjuangannya dia sendiri. Terus karena ada kita sister-sisternya, jadi dia bisa hingga support sekarang. system ya? Yes, betul, support systemnya luar biasa. Iya, jadi makin makin ngegas lagi. Amin. Secara personal juga saya lihat good juga, tapi didukung juga, dukungannya tambah ngeboost lagi gitu, di-equip gitu kan, diperlengkapi juga. Wah, mantap nih. Nah, saya lihat juga di IAPI ya tadi ya, karena pas datang timnya banyak juga ya. Iya, timnya banyak sekali. Ada yang bagian nyusun caption gitu misalnya, ada yang bagian cari-cari sponsor gitu. Sebenarnya kita bisa semuanya, tapi kita punya bidangnya masing-masing biar lebih fokus untuk mendukung gitu. Makanya saya lihat, wah banyak nih konten-kontennya Via ya. Udah di endorse ini, udah captionnya juga, wah tersusun rapi. Iya, itu kita juga punya media plan, Pak. Media plan ya? Jadi sebelum putrinya bertanding ke nasional, baik itu Firsta, Dinda, Yasinta, Melati, kita juga sudah mempersiapkan media plan. Jadi kontennya apa, captionnya apa, nanti putrinya yang menyusun captionnya gitu. Keren, top banget. Oke, kalau dari Sis Ade sendiri rencana kedepannya apa nih? Nah, kalau rencana kedepannya sebenarnya aku tuh pengen banget kuliah di luar negeri gitu kalau bisa, ya insya Allah. Jadi pengen juga mau di mana? Siapa tahu yang nonton. Mau di mana? Karena suamiku pengennya ke Australia, nanti insya Allah ya mau ngejar AS nantinya insya Allah kalau ada kesempatan. Karena menurut aku tuh sebagai perempuan kita tuh nggak boleh cuman berpasrah diri atau udah berhenti di situ aja karena sudah mendapatkan apa yang dia mau, tapi juga kita harus be hungry gitu. Kita harus curious. Jadi orang memandang aku tuh suka banget belajar hal yang baru, dan aku tuh pengen banget menjadi orang yang haus akan sesuatu, dan salah satunya adalah haus akan ilmu pengetahuan. Jadi insya Allah pengennya in the 5 years later, aku pengen kuliah S2 di luar negeri gitu. Mau bidang apa jurusannya? Pengennya sih bidang komunikasi. Komunikasi, oke. Ya nggak menutup kemungkinan. Yes, semoga, hopefully, finger crossed. Iya, apalagi kan as a content creator gitu kan. Ya ini kan sebagai afirmasi juga ya. Yes, benar-benar. Afirmasi juga. Siapa tahu diaminkan semua orang. Iya, yang nonton nih pas ada kebutuhan juga mungkin bisa ini ya we never know gitu. Iya, benar. Tapi semoga dalam waktu dekat ya. Yes. Ya. Amin. Tadi kan channel 5 tahun kan. Siapa tahu. Itu ya. Yes. Nah, di tengah kondisi zaman now, tadi kan persaingan tinggi dan lain-lain, apa yang menjadi core value-nya atau rahasia suksesnya dari Sis Ade nih? Nah itu tadi sebenarnya kalau ngomongin sukses itu banyak sekali apa definisinya, tapi kalau menurut saya sendiri sukses adalah bagaimana kita sudah bahagia mencapai apa yang kita capai gitu, di titik apa yang kita sudah merasa kita damai, kita bahagia. Tapi bukan berarti udah di titik itu kita stop dan berpasrah diri aja, tidak. Tapi bagaimana kita tuh pengen melaju lagi, tapi kita tuh damai, bahagia, dan kita senang menjalaninya. Nah, jadi value dalam diri aku itu ya tadi be hungry, be curious. Jadi tidak hanya berpuas diri, tapi juga pengen melangkah lagi ke arah yang lebih baik. Contohnya tadi mau S2 ya. Benar. Mau S2 ya. Nah, tadi kan juga as a content creator ya, ada etikanya tadi bilang juga kan. Apa nih tips sukses buat content creator versinya Sis Ade? Oke, sebenarnya aku tuh baru beberapa tahun ini sebagai content creator. Tapi kalau ada satu hal yang pengen aku share ke teman-teman, yang pertama adalah harus beretika yang baik. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan dengan baik itu brand, baik itu PIC dari brandnya, dan followers kita juga, kita harus menjalin hubungan yang baik. Kita harus engage our audience goodly, well-manneredly.
Dan selanjutnya adalah editing sih sepertinya Pak. Editing kontennya. Editing kontennya. Jadi lebih ke teknisnya. Gimana kita memproduksi konten dengan baik, terus outputnya juga baik. Jadi nggak yang boring gitu. Jadi kita tetap evolve untuk menjadi content creator dengan teknis konten dan editing dengan lebih baik lagi gitu kalau bisa ya. Terus selanjutnya adalah cara berkomunikasi. Jadi content creator pemula atau teman-teman yang baru mulai menjadi content creator harus punya skill komunikasi yang baik. Bukan berarti kita harus kuliah komunikasi gitu ya misalnya, tapi bisa juga kalian belajar nih dari YouTube, dari konten orang mengenai teknik komunikasi yang baik dan benar, dua arah gitu. Karena kan kalau kita produksi konten, kita pengen audiens atau followers kita tuh ngerti kan konten kita tuh apa, yang dimaksud tuh apa, terus outputnya tuh apa, jadi biar lebih ngena lagi gitu Pak. Jadi ya 3 poin itu sih sementara. 3 poin. Mantap, thank you so much nih Sis Ade. Yes, thank you udah so much sharing, Pak Ruby. sukses selalu, menginspirasi, semoga tadi apa yang menjadi impiannya tercapai ya, dan juga hopefully bisa banyak bisa memberikan impact ya kepada follower ya, dan semoga nambah follower nih. Amin. Semoga dari sini nambah followers ya Pak ya. Iya dong, jadi nambah follower, teman-teman Sobat Rins juga bisa follow, nanti saya kasih di description Instagram. Di sini ya. Oke, boleh. Oke, thank you so much Sis Ade, sukses selalu. Thank you so much Pak Ruby. Teman-teman, demikian buat teman-teman yang pengen penasaran, pengen ikutan di komunitas Event Hunter tadi, bisa ikutan, atau di IAPI tadi ya. Kalau yang khususnya di Jawa Timur ya, siapa tahu nih mereka nonton Putri Indonesia Jawa Timur. Di support all out nih, saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri waktu itu bagaimana persiapan Putri Indonesia 2025 ya, VIA ya. Wah, benar-benar luar biasa. Oke, thank you so much udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.